Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Retno. Wah, Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, Bu Retno sehat. Bagaimana dengan Bu Retno Al- kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Senang sekali mendengarnya. Bu Dewi, saya rasa kenapa ya hari ini Bu Dewi terlihat begitu kurang bersemangat atau cemas? Adakah masalah Bu? Iya, Bu Retno, saya baru eh, bingung karena ada sedikit masalah di kelas saya. Oh, seperti itu. Pantas saja saya tadi melihat panjenengan eh, kurang bersemangat ketika rukal kali ini. Nah, kira-kira adakah yang bisa saya bantu, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan panjenengan? Iya, Bu Retno, saya ingin meminta solusi dari permasalahan di kelas saya, Bu Retno. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa saya bantu? Bolehkah saya bercerita, Bu Retno, untuk permasalahan di kelas saya? Wah, tentu saja boleh Bu Dewi. Silahkan bercerita apa saja kepada saya. Saya alhamdulillah hari ini waktunya longgar sehingga bisa mendengarkan cerita jenengan. Silahkan Bu Dewi, ceritakan saja. Ada apa, Bu? Alhamdulillah, kalau hari ini Bu Retno waktunya longgar, nggih. Saya bercerita sedikit ya, Bu. Iya, Bun. Begini, Bu Retno. Saya kan di kelas itu ada salah satu murid, tetapi dia itu mempunyai penyakit yang katanya epilepsi. Nah, di situ saya kan bingung, Bun. Semua anak di kelas itu menjauhi si Tika. Dikarenakan teman-teman yang lain itu dari rumah sudah diwanti-wanti sama orang tua masing-masing anak bahwa mereka tidak boleh bermain dengan Tika. Karena orang tua dari wali murid lain itu mengira penyakitnya Tika itu menular. Sedangkan Tika itu di kelas tidak ada satupun teman yang ingin bermain dengan dia. Dia itu didiskriminasikan di kelas. Nah, dengan permasalahan itu saya bingung, Bun, untuk menyelesaikannya. Oh, Seperti itu, seperti Bu itu. Retno. Oh iya, Bu. Baik, tadi Bu Dewi bercerita kalau salah satu murid jenengan namanya Mbak Tika itu eh, ada diskriminasi ya karena orang tua yang lainnya itu menganggap bahwa epilepsi itu menular kepada teman yang lainnya. Nah, makanya tadi harapan Bu Dewi bercerita kepada saya untuk agar mendapat solusi ya, Bun, Ya, dari Bun. permasalahan tersebut. Nah, menurut Bu Dewi, apakah Bu Dewi sudah menelusuri awal mula dari akar permasalahan yang terjadi di sekolah Bu Dewi? Saya sudah berusaha mencari informasi, Bun, dari beberapa wali murid, yang memang katanya si Tika itu menderita penyakit, epilepsi itu. Tetapi sampai sekarang saya sendiri belum merasa plong, untuk apa ya, keterkaitan penyakitnya itu apakah benar menular atau tidak, seperti itu, Bu. Seperti itu, Bun. Jadi itu yang menjadi kesulitan panjenengan ya. Panjenengan belum Iya, eh, mencari langkah yang tepat untuk seperti apa. Nah, mungkin iya. Ibu sudah pernah berkonsultasi atau ada langkah-langkah yang Ibu lakukan sebelumnya, Ibu? Eee, saya baru, apa ya, mencari informasi dari beberapa wali murid saja, Bu. Tapi untuk tindak lanjut seperti saya, apa ya, memberi pengertian terhadap keseluruhan wali murid atau bahkan murid saya itu belum. Saya hanya baru sedikit mencari informasi saja, Bun, dan itu menurut saya belum cukup puas untuk Begitu. menyelesaikan masalah ini. Oh iya, Bu. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi yang panjenengan hadapi sekarang ini, Bu? Iya, Bu Retno. Eh, yang pertama saya tadi masih bingung nggih dan belum mendapatkan
cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu, Bu Retno. Oh begitu. Apakah Ibu mempunyai rencana kira-kira apa ya yang kira-kira akan Panjenengan lakukan agar mungkin dapat mendapatkan solusi terbaik, Bu? Nggih, begini, Bu, saya berencana untuk mencari informasi tentang penyakit Tika tersebut. Nah, sebagai antisipasi untuk penanganan apabila si Tika itu kambuh di sekolahan. Seperti itu, Bu. Agar wali murid yang lain itu tidak melarang anaknya untuk bermain dengan Tika. Dalam hal apapun, misalkan dalam belajar atau bermain, itu biar Tika tidak didiskriminasikan, Bun. Oh Seperti itu. iya, seperti itu. Wah, sudah baik sekali nggih langkah yang Ibu lakukan, rencana yang baik. Sampun. Oke, sudah bisa dimulai? Assalamualaikum, Bu Retno. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah, selamat siang juga, Bu. Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Oke, saya lihat Bu Retno hari ini kok terlihat apa ya, tidak bersemangat. Itu kenapa ya, Bu? Iya, Bun, saya tuh sebenarnya ada masalah, tapi saya bingung mau cerita sama siapa ya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Retno punya masalah apa ya? Mungkin saya bisa membantu panjenengan. Iya, Bun. Jadi saya tuh pengen cerita. Kalau saya tuh punya masalah, saya pengennya itu bercerita biar saya lega, terus menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Baiklah. Mungkin Bu Retno bisa bercerita Eh, permasalahannya apa? Baik, Bun. Saya boleh bercerita dengan Anda, Bun? Boleh, Bu. Ya, terima kasih, Bun. Saya mau bercerita, Bun. Sebenarnya saya itu punya masalah di sekolah, di mana murid saya itu yang bernama Violeta itu kurang semangat, Bun, dalam belajar. Jadi kalau anak-anak yang lainnya berkegiatan aktif, lalu memilih ragam main yang beragam, terus ada yang kegiatan main satu, kegiatan main dua, ada yang di ragam main tiga, itu Mbak Violeta itu tidak cukup tertarik dengan kegiatannya. Jadi lebih asik sendiri gitu, Bun. Nah, terus habis itu eh, seperti mencari perhatian. Jadi Mbak Violeta di sekolah itu tidak aktif seperti teman-temannya, seperti itu, seperti kurang bersemangat gitu, Bun. Seperti itu ya. Wah, kira-kira Bu Retno tahu tidak ya akar permasalahannya itu kenapa kok Mbak Violeta bisa seperti itu? Kok dia tidak bersemangat dalam belajar? Iya, menurut saya ya, Bun, itu kayaknya mungkin selain dari mungkin faktor dari keluarga rumah, mungkin karena di sekolah itu kan mencari perhatian, ya, Bun. Ya. Ada juga mungkin karena kegiatan yang saya laksanakan mungkin apa kurang menarik ya untuk Mbak Violeta. Mungkin yang saya laksanakan itu kurang memenuhi kebutuhan dari Mbak Violeta. Jadi kegiatannya mungkin kurang menyenangkan bagi Mbak Violeta, sehingga Mbak Violeta kurang bersemangat. Seperti itu mungkin ya, Bun. Oh, ya, ya, ya. Terus apa yang menjadi kesulitan Bu Retno dalam menyelesaikan kasus Mbak Violeta ini? Saya itu sudah rencana saya itu saya akan itu, Bun, menggunakan berbagai macam ragam main yang saya nanti sesuaikan dengan kebutuhan murid. Nanti saya akan mungkin saya akan menanyakan kepada Mbak Violeta apa yang disukai dengan asesmen awal, seperti itu. Terus saya juga rencananya itu saya mau bertanya dengan
wali murid, Bun. Wali murid dari orang tuanya Mbak Violeta, bagaimana keseharian di rumah. Lalu di rumah apakah kenapa bisa di sekolah itu suka mencari perhatian? Apakah di rumah orang tuanya bekerja dengan sibuk sehingga di sekolah mencari perhatian dengan cara tidak mengikuti kegiatan seperti teman-teman lainnya. Lalu mungkin saya rencananya mau belajar, Bun, dari yang mungkin sekolah penggerak gitu agar saya lebih mendapatkan ilmu sehingga bisa saya terapkan di sekolah saya dengan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, rencananya saya mau belajar dari guru-guru yang ada di sekolah penggerak sehingga saya bisa mendapatkan ilmu. Mungkin nantinya bisa saya terapkan biar Mbak Violeta ini lebih tertarik lagi, Bun, dalam kegiatan di sekolah seperti itu, Bu. Oh, iya ya. Bagus sekali ya rencana Bu Retno untuk ke depannya. Eh, terus yang menjadi prioritas panjenengan dalam rencana aksinya tersebut tadi apa, Bu? Yang saya menjadi prioritas itu membuat ragam mainnya yang beragam mungkin ya, Bun. Saya akan minta tolong nanti kepada rekan sejawat atau ibu kepala sekolah untuk merefleksi mungkin kegiatan saya ya, Bun. Karena agar mendapatkan refleksi yang terbaik sehingga saya dapat mawas diri, nantinya mungkin bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk Mbak Violeta yang sesuai dengan kebutuhannya Mbak Violeta sehingga Mbak Violeta ini bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran, nantinya bisa lebih fokus nanti dalam pembelajaran. Bagus ya, Bun. Terus mungkin komitmen panjenengan terhadap rencana yang sudah dilakukan apa, Bu? Komitmen saya yang akan saya lakukan untuk agar rencana saya terlaksana, Bun, saya akan lebih konsisten, Bun. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan modul ajar yang lebih baik lagi agar sesuai dengan kebutuhan Mbak Violeta dan juga murid-murid saya, sehingga Mbak Violeta nanti akan lebih eh, akan lebih bersemangat dalam belajar, bisa mengikuti dengan baik. Nah, setelah itu komitmen saya akan lebih rutin merefleksi. Mungkin seperti itu ya, Bun, yang